Tapi yang lagi-lagi oleh umat muslim ini perlu digarisbawahi, tancapkan di dalam hati kita ini bahwa innal batil kana zahuqa, yang batil akan hancur, sedang yang benar akan terus jaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus digarisbawahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sahabat-sahabat media Lora yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, bertemu lagi, welcome to back my channel Media Lora. Mudah-mudahan kalian semua di sana sehat walafiat. Yang pertama, saya tahu siapa Gus Nur. Ini yang pertama, yang paling awal untuk kita pahami, kita harus mengenal. Saya mengenal Gus Nur, mengenal baik dengan Gus Nur. Karenanya orang-orang yang sering menjelekkan Gus Nur, orang-orang yang sering menghujat, yang sering mengatakan Gus Nur inilah, itu bagi saya mentah, dan pernyataan itu mental bagi saya, karena saya benar-benar tahu siapa Gus Nur. Sering terjadi di Indonesia ini, tak kenal maka tak sayang katanya. Betul, memang seperti itu. Kronologi manusia sendiri kan begitu. Ini yang pertama. Yang kedua, apa visi dan misi Gus Nur? Yang sudah jelas-jelas ada: pembangunan pesantren, pembangunan masjid, infak beras fakir miskin. Terlepas itu di sana ada kebaikan atau tidak, tapi yang tampak bagi kita adalah kebaikan. Tapi yang tampak bagi kita adalah membangun masjid, membangun musala, membangun rumah-rumah orang fakir miskin. Ini luar biasa. Jadi bagi saya ini luar biasa. Yang ketiga, apapun perjalanan manusia, konkretnya ada visi dan misi. Kebetulan visi saya dengan visi Gus Nur sama. Terkait hal itu juga saya ingin menyampaikan, Abul Fattah Qushayjin yakni mengatakan, dulu pernah terdengar kalimat wa alayya an as'a wa laysa alayya idrakun najah. Jadi tugas kita ini adalah berjuang. Tugas kita ini memperjuangkan kebenaran. Tugas kita ini meluruskan yang bengkok sehingga lurus, benar-benar berjuang di hadapan Allah, bukan menghasilkan kemenangan. Jadi saya pernah utarakan dulu, ada banyak orang yang menggembosi, kenapa sampean rezim itu banyak gitu, negara ini banyak orangnya, banyak ininya, Gus Nur cuma sendirian katanya, digembosi seperti itu. Saya katakan memang, langsung saya balas, pada waktu itu Nabi Ibrahim alaihi salam dalam keadaan akan dibakar hidup-hidup. Qul ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Ini kan ayat yang sehingga menjadikan api itu tidak panas, justru malah dingin kepada Nabi Ibrahim. Di situ yang harus dipahami oleh kita, bahwa ada satu semut, namlah, yang berjuang membawa air. Coba sampai kebayangkan, ada satu semut yang berusaha membawa air untuk meringankan panasnya Nabi Ibrahim. Sampai sebegitunya. Artinya bukan, coba sampean pikirkan lagi, apakah bisa semut ini mematikan yang begitu besarnya api? Apakah bisa semut ini memadamkan api itu? Tidak bisa. Tapi lagi-lagi perjuangannya gitu. Jadi perjuangannya untuk mematikan, ini yang diperlukan, visi dan misi. Karena ketika kita tidak mempunyai visi dan misi, tidak mempunyai niat untuk itu, sulit bagi kita meyakini hal-hal tertentu. Jadi
saya memang sangat prihatin dengan adanya sini, sehingga sekarang ini banyak kebenaran-kebenaran yang ditolerir dengan keburukan, banyak kebenaran-kebenaran yang sudah tidak lagi kita rasakan kenikmatan dan kemanisannya begitu. Padahal annal haqiqah la tata'addad. Bolehlah kita semua ini berpendapat, bolehlah. Sampean berpendapat seperti itu, saya berpendapat seperti ini, boleh. Siapapun boleh. Tetapi nanti kan egongnya di Tuhan. Karenanya annal haqiqah la tata'addadu. Bahwa kebenaran itu satu, bukan dua, bukan tiga, dan bukan sama dengan keduanya. Begitu. Ini kebenaran. Tapi yang lagi-lagi oleh umat muslim ini perlu digarisbawahi. Tancapkan di dalam hati kita ini bahwa innal batila kana zahuqa. Yang batil akan hancur, sedang yang benar akan terus jaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus digarisbawahi. Jadi saya tidak mengesankan apapun kecuali wa alayya an as'a wa laysa alayya idrakun najah. Tugas kita ini berjuang demi kebaikan, demi umat, demi agama. Apalagi sekarang ini banyak pelecehan sampai karena saking tidak dijaganya Islam ini terjadilah hinaan kepada Nabi Muhammad. Inilah yang kita jaga. Kalau sudah seperti ini, apa yang kita akan lakukan? Gus Nur orang yang benar-benar hebat. Gus Nur orang-orang yang benar-benar berjuang, yang tulus. Gus Nur benar-benar berjuang untuk pesantrennya, berjuang untuk masjid-masjid, berjuang untuk fakir miskin, memberikan infak beras kepada fakir miskin, memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan gitu. Saya juga prihatin kenapa bantuan itu juga dikenakan kepada orang-orang kaya. Ini kan tidak tepat sasaran gitu. Jadi yang seharusnya mendapatkan orang miskin, kenapa orang kaya juga mendapatkan? Jadi pokoknya banyak frekuensi gitu loh. Jadi kita harus mengenal dulu orang itu siapa. Jadi ini benar gitu. Ini yang benar. Jangan-jangan karena sudah di sekeliling kita itu tidak pernah melakukan seperti itu, kita mengharamkannya. Kan ini bagaimana coba? Kita tidak pernah ada yang melakukan hal-hal yang strategis, membangun rumah fakir miskin, yang tidak punya kamar mandi dikasih kamar mandi, yang tidak punya penginapan dikasih penginapan, yang coba sampean manage sudah, ini baik atau buruk begitu. Kembalikan kepada sampean sendiri. Jadi kun nafsak, jadilah dirimu sendiri. Wa ali an asa. Mari kita sama-sama berjuang demi kebaikan, berjuang demi Allah, berjuang demi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan cepat selesai kasus Gus Nur. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Dari saya, Asrarul Faid, Maksudi Abdul Barri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.